di sejenis acara kita namanya Halo Dokter ya. Oke, baik, bersama rekan siar Anda Mulyadi dan saya Bu Peri. Oke, nanti selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan hadirkan informasi seputar hari ini tentang apa nih Bu Peri? Iya, deteksi dini kanker pada anak ya. Dan ini juga dalam rangka Hari Kanker Anak Sedunia ini ya, yang kemarin diperingati pada tanggal 15 Februari 2021. Oke, kita ucapkan mungkin mudah-mudahan dengan peringatan Hari Kanker Anak Sedunia ini, ya kankernya akan hilang bukan malah bertambah ya. Minimal dikurangi gitu ya. Baik, kita akan bincang-bincang lebih jauh bersama narasumber kita hari ini. Ada siapa saja nih Bunda Pri? Iya, dan hari ini sudah berhadir dua orang ini Dok. Dok, sorry, Mang. Iya. Amin, mudahan ya. Dokter ya. Iya, oke. Sudah berhadir di studio Dokter Iputu Ardika Yuda SPA, spesialis anak. Halo Dok, selamat pagi Dok. Selamat pagi. Iya, sehat hari ini Dok? Sehat. Iya, tetap semangat Dok ya. Ya. Semangat. Baik, dan yang kedua ada Dr. Windu Navika, spesialis patologi klinik. Iya. Dan selamat pagi. Selamat pagi Bu. Iya, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, semangat terus ya. Dan untuk Anda rekan dengar setia Tuntung Pandang FM, kami juga mengingatkan Anda bahwa siaran kami bisa didengarkan secara streaming. Betul. Iya, melalui www.tppm.go.id. Dan Anda juga bisa menyaksikan live melalui Instagram di akun @radiotuntungpandang. Dan jangan khawatir jika Anda ketinggalan siaran kita hari ini ya. Bisa disaksikan juga lewat line YouTube nanti. Iya, channel YouTube kita ada di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Dan untuk Anda yang mungkin ingin bertanya-tanya Mang ya. Iya. Silahkan. Mumpung hari ini yang hadir langsung dua spesialis nih ya ke studio. Jarang-jarang nih kalau bastilah, kalau bahasa Banjaran nih bayar nih kalau Bu. Iya betul. Langsung kasih bayar. Iya, silakan di 0811 5012 304 langsung di teleponnya. Iya, lewat WA juga boleh ya. Sekali lagi di 0811 5012 304. Iya, dan kita langsung saja mungkin ke narasumber kita yang pertama. Kita tanyakan dulu mungkin topik kita hari ini tentang kanker. Deteksi dini kanker pada anak. Nah, itu mungkin silakan Dokter Putu. Ya, terima kasih Ibu Peri. Hari ini kita membicarakan masalah kanker anak yang memang semakin tahun ke depan ini akan kasusnya meningkat. Di samping penyakit infeksi juga masih ada, penyakit kanker ini juga ternyata makin meningkat dan saat ini sudah menjadi penyebab kematian nomor 3 ya. Nomor 3. Ya, selain penyakit infeksi, kecelakaan, dan yang ketiga kanker. Ya, dari untuk anak sendiri ya, usia anak umur 0 hari ya sampai 18 tahun ya. Jadi kanker yang paling banyak yang terdapat pada anak yaitu kanker darah ya. Pada prinsipnya ada dua jenis kanker pada anak. Pertama kanker akibat tumor padat ya. Yang kedua kanker darah. Nah, yang paling banyak adalah kanker darah begitu. Jadi memang semakin hari semakin meningkat dan sebenarnya untuk anak memang dia lebih respon terhadap kemoterapinya lebih bagus ya daripada dewasa. Namun sayangnya ketika ditemukan sudah pada stadium yang lanjut. Nah, itu yang jadi masalah yang sering menjadi keterlambatan di daerah kita. Untuk di Rumah Sakit Haji Biasa sendiri memang tiap tahun memang ada kami temukan kasus-kasus kanker darah atau orang bahasa medis namanya leukemia. Itu ya. Leukemia. Kebetulan di rumah sakit kami di Rumah Sakit Haji Yasin sudah ada Dr. Windu SPKK. Beliau SPPK patologi klinik ya. Beliau sudah bisa melakukan pemeriksaan paling nggak untuk screening untuk menemukan dari darahnya apakah terdapat sel leukemia atau tidak begitu. Berarti ini memang sudah umum dijumpai di anak-anak Dok ya. Nah, bicara dengan kasus kanker sendiri Dok ya untuk anak-anak di tanah laut, apakah juga terjadi peningkatan seperti yang dokter sampaikan tadi? Itu kan secara umum Dok ya. Nah, untuk tanah laut sendiri seperti apa Dok? Ya, kalau kasusnya memang cenderung lebih stabil ya. Stabilnya apakah karena tidak ketahuan atau karena jarang ya diperiksakan, mungkin datang sudah langsung ke rumah sakit ulin gimana.
Tapi saya kira dengan kondisi Rumah Sakit Ulin yang selalu meningkat kasusnya, mungkin Tanah Lot juga akan meningkat juga sebenarnya. Tapi mungkin kita dari segi diagnosisnya mungkin banyak yang tidak terjaring begitu. Oke, seperti itu. Oke, kalau peralatannya sendiri Pak untuk diagnosis ini di Rumah Sakit HBU Yasin sendiri sudah siap nggak atau masih dalam persiapan gitu Pak? Ya, untuk sarana dan alat mungkin Dokter Rindu ya. Iya silakan Bu. Oke, selamat pagi menjelang siang. Untuk diagnosis atau screening lah, pertama kita lakukan screening karena utamanya ke kanker darah, karena pasien kanker anak itu biasanya kebanyakan adalah kanker darah. Itu yang paling mudah dan paling mudah lah yang bisa kita lakukan itu melakukan pemeriksaan darah, ya kan? Darah itu dari screening hematologinya, pemeriksaan darah rutinnya kayak HB-nya, HB hemoglobinnya, apakah dia nanti HB-nya rendah apa enggak, nanti dilihat dari nilai trombositnya, itu apa trombosit sih kalau trombositnya, leukositnya, biasanya di situ kita ngelihat ada angka-angka yang abnormal. Nah, tapi bisa juga yang normal ya dok ya, tinggi. Tapi kebanyakan abnormal. Kita lihat dari situ, lalu kita melakukan pemeriksaan yang namanya kita sebut hapusan darah tepi. Kita lihat morfologinya di situ, morfologi sel darahnya. Nah itu bisa kita lakukan di sini. Bisa di Rumah Sakit di Tanah Laut dok ya. Betul. Iya. Tentu sebelum dilakukan pemeriksaan itu tentu ada gejala nih dok ya, sampai diputuskan mengambil tindakan bahwa pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Nah mungkin kita pengen tahu dulu nih dok, apa nih gejala yang umum sekali yang bisa dilihat gitu secara kasat mata terhadap penderita kanker, khususnya kanker darah pada anak ini dok? Kalau berbicara gejala mungkin dari dokter. Oke, dokter. Dokternya langsung. Iya, silakan dok. Ya, oke. Jadi gejala yang paling sering ya pada anak itu untuk kanker, kanker leukemia atau kanker darah ya paling sering adalah nyeri sendi. Nyeri sendi. Nah, jadi hati-hati apabila ada anak yang mengalami nyeri sendi. Jangan diponis rematik ya. Anak-anak jarang mengalami rematik. Kasus rematik pada anak tuh hampir jarang, hanya sekitar 0,1% ya. Jadi kalau ada anak yang mengeluh kok sakit tulang, nyeri tulang berulang, sendi-sendi sering sakit, minta dipijit terus ya, tiap malam gitu ya, apalagi makin hari makin berat sakitnya ya. Jadi itu adalah salah satu tanda bahwa telah terjadi, karena kanker darah itu kan awalnya dari sumsum tulang ya. Nah jadi kanker darah itu terbentuk karena sel darah putih yang harusnya menjadi benteng pertahanan justru berubah menjadi ganas ya. Nah sehingga dia yang pertama melewati sumsum tulang dulu. Nah sehingga pertama nyeri sendi biasanya. Nah setelah nyeri sendi, kemudian karena perkembangan sel ganas, sel darah putih ini begitu cepat sehingga dia menekan perkembangan sel darah merah. Nah sehingga pucat anaknya. Nah jadi HB-nya rendah, pucat. Selain itu juga dia menekan perkembangan trombosit. Nah jadi sehingga trombositnya rendah sehingga mudah perdarahan. Entah mimisan berulang atau mudah lebam anaknya gitu ya. Tiba-tiba kok nggak kena apa-apa atau kena sentuh dikit aja kok sudah lebam di siku, di sendi atau di kulit. Nah itu bisa terjadi itu. Nah kemudian karena fungsi sel darah putih ini adalah untuk pertahanan tubuh, tapi karena dia berubah jadi sel ganas sehingga dia melupakan fungsinya. Nah sehingga dia anak ini mudah sakit, mudah demam. Gitu ya. Misalnya kok dalam 6 bulan kok demamnya lebih dari 3 kali gitu. Atau bentar-bentar sakit. Nah itu juga harus waspada. Nah di samping itu juga sering-seringlah raba leher dan ketiak ya anak-anaknya sendiri di rumah. Siapa tahu ada benjolan. Nah benjolan di leher atau di ketiak atau istilahnya pembesaran kelenjar getah bening itu juga merupakan salah satu tanda dari awal dari kanker pada anak. Biasanya pembesarannya lebih dari lebih dari 1 dan lebih dari 1 senti itu yang harus diawasi. Pembesaran bukan berarti penyakit lainnya itu bisul misalnya, bukan Pak itu ya? Jadi ada, kita bisa bedakan antara itu kelenjar atau bisul. Kalau bisul kan ada matanya ya. Sakit juga ya. Nah dia sifatnya kalau kanker tidak sakit, tidak nyeri. Tidak Justru nyeri. Tidak sakit dok ya? Ya.
justru tidak sakit ya, atau benjolannya? Tidak nyeri dan makin hari makin bertambah ya. Nah, bisa disentuh biasa aja anaknya nggak apa-apa dan karena nggak nyeri kan anak tidak mengeluh kecuali orang tua yang meraba ya. Nah, jadi di belakang leher? Ya di belakang leher sama biasanya di ketiak ya. Sama di ketiak atau di lipat paha. Ya, di situ itu yang tempat sering paling banyak di belakang leher. Oh iya. Gitu. Oke. Nah dari sekian banyak gitu ya gejala yang dokter sebutkan tadi, itu sebaiknya kita ada jangka waktu nggak dok bahwa ini kalau mudah lebam dalam jangka waktu katakanlah 6 bulan, ini berarti perlu diwaspadai gitu, atau oh ini sudah sering ini nih apa namanya kok mimisan gitu, jangan-jangan baru 1 kali mimisan orang tuanya udah parno gitu dong ya. Nah itu kan biar kita khawatirnya nggak berlebihan juga, kita juga mengenali bahwa ini sebenarnya sudah sinyal nih. Itu seperti apa dok? Ya kalau itu memang sebaiknya segera diperiksakan, apalagi alatnya sudah ada, Dr. Windu juga siap setiap hari ya untuk jam kerja untuk menerima pemeriksaannya, ya nggak ada masalahnya. Misalnya anak datang dengan sering mimisan atau mimisan misalnya nggak ada demam, nggak ada apa-apa kok, tiba-tiba mimisan berulang, begitu, ya? Nah kita ada baiknya kita periksakan darah lengkapnya, tadi seperti kata Dr. Windu, lihat trombositnya, lihat HB-nya, dan yang juga lihat hapusan darah tepinya. Jadi kalau di situ nanti ditemukan sel ganas ya supaya cepat ditindaklanjuti. Kalaupun normal kan nggak masalah, kan orang tua juga sudah tenang. Gitu. Paling umum ini nih dok ya, kan kita awam banget gitu kan pengetahuan tentang ini gitu. Sebaiknya langsung ke apa dengan sotoynya gitu, langsung ke dokter. Atau ada penanganan dari rumah dulu pak? Ya kalau hanya mimisan kan yang penting mimisan itu bisa berhenti atau tidak. Ya kalau itu hanya mimisan kan banyak faktor ya. Salah satunya karena pada anak itu pembuluh darah di hidung yang namanya plexus Kieselbach itu masih rentan, masih merapuh, belum kuat, sehingga kalau dia perubahan dari panas ke dingin, cuaca panas ke dingin, atau dia kelelahan, atau dia sedang demam, itu mudah pecah sehingga mudah perdarahan. Nah kalau sifatnya hanya perdarahan di anterior atau di bagian depan aja, itu bisa berhenti sendiri. Jadi nggak masalah, hanya dengan kasa, di dep, ditekan dengan kasa itu berhenti. Dan juga kalau mimisan jangan tidur anaknya ya, supaya nggak masuk ke paru-paru darahnya itu. Jadi kalau memang, nah bagusnya saat mimisan itu dipastikan, apalagi dulu belum pernah ya tiba-tiba mimisan, langsung aja ke laboratorium untuk diperiksakan darah lengkapnya, memastikan apakah parameter hematologinya atau trombosit dan lainnya normal. Oke, kalau ditutup oleh masyarakat ini ditutup dengan daun sirih, itu apa hubungannya pak? ya memang ada kandungan daun sirih kan memang ada zat anti pembekuan juga ya. Gitu. Nah, tapi juga ada antiseptiknya. Nah, tapi harus steril ya, harus bersih ya. Dibersihkan dulu. Jangan bekas debu, ada debu nggak dibersihkan. Langsung masalahnya daun sirihnya sudah dikunyah duluan. Itu ya tidak, jangan ya. Jangan. Karena di mulut masih ada bakteri mungkin. Apalagi musim corona ini ya. Oke, tapi katanya kalau dikunyah dulu itu lebih ampuh bu. Oke, baik. Nah kemudian ada kasus anak mungkin susah berjalan, itu apa hubungannya juga pak dengan sel darah tadi itu pak? Ya tergantung susah berjalannya tuh apakah karena ini faktor perkembangan tumbuh kembang yang terganggu atau ada kelainan anatomis. Ya, nah, jadi lihat dulu apakah dia ada kelainan anatomis atau bentuk kakinya abnormal, ataukah tadi tanda-tanda suatu keganasan. Salah satunya kan sering nyeri sendi, ya itu memang harus kita periksa dulu ya. Atau juga yang paling sering ya karena kurang stimulasi, misalnya anak sampai umur 1 tahun ke atas masih digendong ya karena sayang sekali neneknya, kakeknya, jadi nggak pernah diberi kesempatan untuk berlatih. Latihan kalau bahasa sederhananya. Karena kalau tidak pernah distimulasi, ya tidak akan mungkin anak itu bisa. Ibaratnya kita punya mobil, tapi nggak pernah pakai, ya nggak akan bisa juga kita nyetir. Jadi jangan khawatir, sebenarnya anak jatuh bangun itu nggak masalah ya. Itu masih wajar. Nah tapi kadang ada yang sering jatuh terus pak, kalau jalan jatuh terus itu mungkin penyebabnya apa? Tadi lihat juga faktor anatomisnya. Lihat dulu kondisi anaknya, apakah ada kelainan bentuk kakinya, ya kadang bentuk kaki X atau O gitu ya.
Atau tadi ada pembekakan sendi, itu harus kita lihat dulu. Jadi faktor keseimbangan juga mungkin. Memang harus ini dok ya. Sebenarnya paling tepat itu ya ke fasilitas kesehatan dok ya sebenarnya ya. Ketika mimisan juga keluar jangan itu sok-sokan kasih siris yang dikunyah ya. Iya. Baik tadi dokter pertanyaan saya sebelumnya. Jadi kan tadi dokter bilang bahwa kebanyakan sudah stadium lanjut dan boleh dikatakan ya hampir terlambat lah dok ya untuk penanganannya seperti itu. Nah bagaimana ini dok kita agar tidak terjadi terlambat itu tadi dok, karena kan memang ada beberapa gejala yang dokter sebutkan tadi kan. Nah dari gejala-gejala itu kan dok ada yang kira-kira kita rentang waktu mengamatinya itu idealnya berapa sih dok gitu, misalnya nyeri sendinya itu baru 1 minggu aja gitu, apakah kita sudah sebagai orang tua itu sudah harus bahwa itu adalah warning seperti itu dok? Ya biasanya ini lebih dari 2 minggu ya, kalau nyeri sendi lebih 2 minggu, apalagi sering berulang ya, atau disertai dengan penurunan berat badan ya, penurunan berat badan kok lebih dari 10% nih dalam tiap bulan ini, atau pembesaran di organ-organ perut misalnya ya, itu juga waspada. Artinya gejala yang dialami itu tidak cuma satu ya? Kadang ada hanya nyeri sendi saja ya, saya ada satu kasus dia anaknya hanya ngeluh nyeri sendi saja, nggak ada gejala yang lain. Sudah dikasih obat anti nyeri nggak membaik, dan akhirnya setelah kita periksa morfologi darah, hapusan darah tepinya ternyata ada sel kankernya, sel ganasnya gitu. Ternyata seperti itu ya. Dan padahal pemeriksaannya itu cukup simpel ya Dr. Windu ya. Mudah sekali untuk pemeriksaannya. Nggak perlu waktu lama. Nggak perlu waktu lama ya. Berapa hari biasanya Bu? Dalam 1 hari. Kalau misalnya di jam kerja dan sayanya ada ya sebenarnya dalam 1-2 jam sudah bisa selesai. Sudah bisa diketahui. Jadi dengan pemeriksaan darah lengkap itu sebenarnya udah ketahuan dok ya? Kalau darah lengkapnya saja tidak, harus dengan hapusannya. Cuman ada beberapa kasus yang kadang-kadang kita kesusahan nemu, apalagi kalau ternyata leukositnya juga normal atau malah rendah. Itu kita susah menemukan sel-sel yang harus kita temukan. Dan biasanya kalau kasus-kasus kayak gitu kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan bone marrow. Jadi kita ngambil sumsum darahnya, sumsum darahnya kita ambil. Jadi kita ngambilnya langsung dari pabriknya untuk lakukan pemeriksaan hapusannya. Jadi bukan hapusan darah tepi lagi, tapi hapusan langsung di sumsum tulangnya. Ya. Biasanya dari tulang belakang, ya. Dari tulang ini, tulang apa sih? Ya? Tulang pelvis. Kalau pada anak sih biasanya di sternum. Nih di tulang tengah dada kita ini biasanya pada anak, atau kalau pada bayi biasanya ngambilnya di tulang kering kaki. Ada juga pada bayi dok ya? Ada ya yang langsung dari bayi 0 hari. Ada. Jadi keganasan anak itu dari usia 0 hari sampai 8 hari. Itu proses pengambilnya sakit nggak Bu? Ya kalau ngambil anaknya paling nangis ya. Ngeri sekali nih kalau dengernya. Tapi kalau untuk mencegah mungkin Pak, sebelum ini terjadi mungkin makanan yang bagus untuk anak-anak itu apa sih Pak? Ya untuk masalah kankernya sebenarnya masih banyak yang misterinya, tetapi biasanya ada teori yang mengatakan bahwa kanker dicegahkan oleh radikal bebas. Radikal bebas itu ya mungkin banyak terdapat di makanan yang kalengan gitu ya, ada nitritnya di sana, kemudian yang bakar-bakaran yang artinya pemasakannya tidak sempurna, sehingga proteinnya mengalami denaturasi dan itu menjadi karsinogenik ya, itu juga harus dihindari. Itu penyebab mungkin Pak ya? Penyebab lain Pak? Zat pewarna, zat pewarna, timbal ya, kandungan timbal pada bensin gitu ya, atau asap kendaraan bermotor gitu ya, memang harus dihindari. Jangan sampai terhirup. Kemudian makan mungkin yang segar, yang sayur-sayuran segar gitu ya, yang lebih bagus ya. Makan sehat dok ya. Iya. Oke, Bang. Kalau nanti kita lanjutkan lagi deh, kita break dulu sebentar. Untuk makin menarik dan makin serem nih. Karena tadi usia 0 hari pun sudah ada indikasi dok ya. Baik, dan untuk Anda rekan dengar setia kami, jangan beranjak dulu, tetap di 102,3 MHz. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.
Oke, baik, masih bersama kami Radio Tuntung Panang FM 102,3 MHz. Ayo berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Ya, kembali lagi kita bersama para narasumber kita hari ini ya Bu Pri ya. Membahas tentang deteksi dini kanker pada anak ya. Oke, kita baru bicara satu tentang kanker yang terjadi pada anak tadi, leukemia ya. Baik Dok, ada tanda-tanda gak mungkin selain tadi sudah disebutkan yang ada benjolan di ketiak, di belakang leher, di lipatan kaki, ada pucat juga, itu gimana mungkin mengenalinya Pak? Kan ada anak kulitnya juga sudah putih duluan, pucat duluan. Ya, gimana tuh Dok mungkin? Ya, tadi mungkin nanti Dr. Windu menambahkan. Nanti kalau kami pucat kita bandingkan ya, kita tekan telapak tangannya, tekan, kemudian bandingkan dengan orang tuanya. Kalau memang pucat, ya beda. Dia telapak tangannya kalau beda, ini kan merah ya. Nah, kalau beda, tapi jangan saat kedinginan ya, kalau kedinginan memang pucat semuanya. Ya, secara normal. Atau habis mandi Dok ya. Biasanya baliknya lama nggak Pak? Kalau yang tetap baliknya tapi jadi tetap putih gitu, yang merah gitu ya, gitu. Dan memang itu hanya istilahnya secara kualitatif ya, memang orang tua memang paling nggak membandingkan anaknya dengan anak yang lain, paling nggak sering membanding-bandingkan, itu bagus ya untuk dalam hal ini ya, membandingkan apakah dalam hal lain ya bagus ya. Iya, anak saya kok lebih kulit telapak tangannya kok lebih putih daripada saya atau lebih putih dari anak yang lain. Nah, jangan itu anemia. Ya, memang kita untuk program dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ini sih anak di bawah 2 tahun jangan sampai anemia. Nah, ada baiknya periksa darah tiap tahun 1 tahun sekali untuk periksa HB-nya rendah atau tidak. 1 tahun sekali Dok ya? Paling enggak. Jadi kita kalau memang karena zat besi juga diperlukan untuk pertumbuhan dan kecerdasan gitu. Oke. Selain di telapak tangan, ada di tempat lain untuk memeriksanya Pak? Ya, mungkin Dokter Windu. Iya, silakan Dokter Windu. Dokter Windu mungkin ditambahkan nih. Biasanya ibu-ibu lebih peka ini. Iya. Mengenali gejala ini ya. Biasanya sih kita ngelihatnya di kelopak mata. Kelopak mata juga. Kelopak mata bawah kita lihat. Penyuntikannya ada putih apa enggak? Tapi itu juga bukan suatu yang objektif gitu loh, itu subjektif. Itu hanya pemeriksaan dasar yang sebenarnya bisa kita terapkan gitu aja. Tapi yang paling mudah ya ngeliat telapak tangan tadi ya. Karena kalau mata ya ada susah sih, kalau anaknya nangis atau apa ya bisa kadang merah sendiri. Iya betul, udah merah duluan gitu, nggak bisa. Nah ini mungkin dari bibir juga kan kelihatan kok ada pucatnya, itu orang pucat itu kelihatan bibirnya, tapi bukan karena dia shock atau apa gitu ya, itu juga jadi pucat. Oke, jadi bukan karena terjadi apa-apa ya. Artinya diperiksa dalam kondisi normal nih. Dalam kondisi normal tenang gitu. Tapi kok pucat gitu loh ya. Itu jadi perhatian Dok ya. Iya, mohon izin memotong sejenak ini Dok, ada pertanyaan masuk ya dari 08215658 sekian. Selamat pagi, perkenalkan saya Ika, mau bertanya mengenai deteksi dini kanker pada anak. Apa sih Dok pemicu faktor-faktor yang bisa sampai membuat anak-anak pada umumnya sampai bisa terkena kanker? Dan untuk penanganannya, apakah lebih sulit untuk anak-anak dibandingkan orang dewasa atau sebaliknya? Terima kasih. Iya, mungkin dokter, silakan Dokter Putun. Ya, terima kasih ya. Jadi untuk pemicu ya tadi. Iya, pemicu kanker pada anak ya, memang sampai saat ini banyak yang belum diketahui apa sih pemicunya, tapi ada dugaan itu ada kanker genetik ya, karena pengaruh genetik. Apalagi ada riwayat keluarga dengan saudara-saudara atau orang tua atau kakek neneknya yang mengalami kanker payudara, kanker usus. Oh, itu berarti kanker apapun Dok ya, yang penting kanker gitu ya. Kanker itu memang ada faktor, apalagi kanker darah sendiri gitu. Memang ada sedikit faktor genetiknya juga. Nah, selain genetik juga faktor lingkungan. Nah, lingkungannya tadi mungkin dia di lingkungan yang kurang sehat, misalnya banyak asap, banyak radikal bebas istilahnya, ya di sana. Nah, juga akan mempengaruhi gitu. Juga faktor nutrisi. Nah, nutrisinya gimana? Misalnya tadi sering makanan yang istilahnya cepat saji atau yang dimasak tidak sempurna seperti ya bakar-bakaran atau makanan kalengan, sering ya, artinya sering itu tiap saat ya, sering mengkonsumsi itu ya tentu akan numpuk radikal bebasnya dan itu akan memicu mutasi asalnya tadi sel darah putih atau sel
biasanya itu normal-normal baik-baik saja, jadi mutasi jadi ke arah ganas gitu. Oke. Untuk penanganannya tadi ya. Jadi apakah penanganannya lebih sulit untuk anak-anak dibandingkan orang dewasa atau sebaliknya? Ya, untuk penanganannya perlu tantangan sendiri ya. Sebenarnya karena anak itu paling susah disuruh minum obat ya, apalagi betul ya kan susah ya. Jadi kanker anak, apalagi leukemia itu ada namanya program terapi 100 hari. Jadi selama 100 hari itu anak akan menjalani protokol kemoterapi. Ya, ada yang obatnya disuntikan, ada yang juga nanti diminum. Nah itu ya, kepatuhannya itu yang emang sehingga perlu kerjasama dengan orang tua ya, untuk supaya anak itu bisa mengikuti program kemoterapi. Secara umum untuk peluangnya lebih bagus sih daripada orang dewasa, karena dia untuk lebih mudah respon dengan obat kemoterapi, dan biasanya pada anak efek sampingnya juga lebih ringan untuk obat-obat kemoterapi gitu. Untuk sakit ini sendiri dok, ketika kanker darah nih dok, apakah dia ada kemungkinan nanti dia akan mengganggu fungsi organ yang lain dok? Kayak minggu lalu kita bicara tentang kanker usus ya Mang ya? Iya betul. Dan itu kan bisa dilihat katanya bisa menjalar ke organ yang lain. Nah bagaimana untuk kasus kanker darah ini sendiri dok? Ya, kanker darah juga salah satu jenis kanker yang semua kanker biasanya suka metastase. Metastase itu apa ya? Menjalar. Nah, menjalar ke jalan lainnya. Juga sama, kanker leukemia juga yang paling sering kalau sel ganasnya, sel darah putih ganas itu terlalu banyak di darah, sehingga akan terjadi namanya hiperleukositosis sindrom. Darahnya itu kental sekali. Nah, setelah kental, sel leukositnya banyak tapi kanker. Dia mudah pecah, sel kanker pecah mengeluarkan kalium. Nah, sehingga kalium itu kalau berlebihan bisa kena jantung ya, bisa meninggal mendadak. Ya. Nah, gitu. Bisa nyumbat otak juga ya, Dok ya. Bisa penyumbatan otak. Atau bisa nyusup ke sel-sel otak. Nah, itu yang nampaknya ada penelpon lagi yang masuk dok, mohon maaf ya, kita potong sejenak. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Dari Amar nih Pak, di Ketapang. Oke, mau tanya apa nih? Silakan. Iya nih mau tanya. Ini mau tanya nih. Karena saya orang awam nih ya. Jadi kan mohon maaf kalau ada anak-anak kan sering yang bisulan. Jadi kami kan orang awam jadi tahu apakah itu kanker juga, apakah itu tumor. Jadi kami kurang tahu definisi tumor sama kanker ini Pak. Jadi bagaimana membedakannya atau gimana ya, apakah yang mana disebut yang kanker, yang mana yang tumor gitu loh ya. Apakah sama, jadi kurang ngerti juga. Jadi yang biasanya yang bisul-bisulan itu kan ada pada anak-anak sering terjadi itu Pak. Gatalan. Termasuk dari anak tetangga juga nih ada. Jadi apakah itu ada mengatakan kanker, ada yang mengatakan tumor. Jadi gimana nih Pak? Jadi kurang ngerti jadinya. Baik. Makasih. Nah, Waalaikumsalam. Makasih. Ini Pak siapa tadi? Pak Amar. Pak Amar ya. Ketapang ya. Dari Ketapang. Ya, langsung dijawab saja Pak. Ya, Pak Amar, terima kasih pertanyaannya. Jadi secara umum tumor itu adalah benjolan. Dalam arti bahasa Indonesia itu tumor itu adalah benjolan. Nah, kalau benjolan itu ganas baru namanya kanker. Nah, jadi apa sih bedanya tadi antara bisul ya, tadi bisul sama kanker gitu ya. Nah, kalau bisul itu kan emang ada matanya dan isinya ada nanahnya dan sifatnya itu karena infeksi. Jadi dengan diobati dengan antibiotik, dengan dibersihkan itu biasanya akan bisa sembuh ya. Nah, tetapi kalau pada kanker memang ada kanker yang juga gejalanya juga bisul juga. Nah, itu juga biasanya dia tidak akan sembuh, dikasih obat tidak sembuh. Walaupun sudah menjaga kebersihan juga masih sering muncul tempat lain. Nah, itu juga perlu waspada gitu ya. Nah, jadi bedakannya ya tadi dengan yang penting diperiksakan apakah ini suatu karena infeksi atau ini suatu kanker gitu ya. Tapi pada umumnya kalau bisul itu biasanya karena infeksi. Biasanya ya. Nah, tapi kalau yang menular itu Pak?
yang katanya tadi menular terlalu banyak ini sudah diobati sebetulnya, tapi kadang-kadang sembuh satu tumbuh di tempat lain, itu apa itu Pak? Ya, itu salah satu jenis namanya impetigo ya, karena infeksi di kulit. Nah, itu biasanya karena faktor higienis. Ya, memang ada kuman yang namanya Streptococcus ya, itu yang suka bikin bisul. Ya, Streptococcus itu ada di mana, di kulit kita, di kulit juga dari kulit juga ada ya. Nah, tapi apabila kulit kita mengalami masalah, entah lecet atau ada sehingga akan infeksi dan di sana dia akan menyebabkan terbentuknya nanah ya dan jaringan, sehingga ya di situ dia jadi bisul gitu. Mengobatinya gimana Pak? Kalau itu cukup dibersihkan. Kalau bisul tidak terlalu besar mungkin tidak perlu operasi. Jadi hanya obat dan antibiotik. Tapi kalau bisulnya sampai besar apalagi dalam, operasi. Oke. Ya, tidak cukup dengan hanya membersihkan badan. Kalau itu sudah terjadi Pak ya, harus ke dokter ini. Ke dokter ini namanya, bukan dikasih sirih yang di kulit. Itu sebenarnya Dok, kalau kita memutuskan untuk memberikan yang tradisional dulu, itu sebenarnya justru membantu atau ada indikasi sebaliknya Dok? Ya, tergantung tradisionalnya itu apa gitu ya. Nah, jadi kalau hanya sifatnya hanya suatu suplemen itu tidak masalah mungkin ya. Tapi yang utama untuk medisnya jangan dilupakan. Ya, karena ada pasien kanker anak memang dia minum obat ini, minum ramuan ini katanya akan bisa ini. Ya, akhirnya tidak melanjutkan ke medisnya. Nah, akhirnya 6 bulan lagi datangnya dengan sudah menyebar kemana-mana. Gitu. Seperti itu. Baik. Baik. Masih ada yang pengen ditanyakan nih tentang leukemia. Mungkin kalau nggak ada kita pindah ke penyakit lain, kanker lainnya mungkin Pak, silakan. Ya, mungkin supaya masyarakat lebih jelas, mungkin dokter ini bisa menjelaskan apa sih pemeriksaan hapusan darah tepi. Nanti kan kadang saya suruh periksa itu, orang pada takut nggak jadi periksa. Katanya memang ada pemeriksaan lainnya kalau salah satunya tadi belum berhasil Pak. Mungkin silakan Bu. Kita pemeriksaan yang paling mudah kita lakukan untuk biasanya screening lah untuk ini. Semua pasien-pasien biasanya dikirim dari dokter anak, pasien anak dari dokter anak itu ngirim klinisnya adalah anemia, anemia atau kurang HB-nya rendah. Ada benjolan ya tadi ya? Iya, atau ada benjolan. Biasanya gitu, mereka akan mengirim, dokter anak akan mengirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan darah lengkapnya dan hapusannya, morfologi darah tepinya. Dari morfologi darah tepi itu kita tidak selalu sih mendiagnosa bahwa dengan anak anemia ini kemungkinan dia adalah leukemia atau ada kelainan darah gitu. Enggak, tapi kita akan ngelihat dari morfologi itu, kita akan bisa lihat nanti ini arahnya kemana gitu kan. Sehingga nanti akan membantu dokter anak untuk mendiagnosanya sehingga terapinya juga tepat ya Dok ya. Supaya nggak salah. Jadi dari hapusan darah tepi itu nggak susah, kita ngambil darah kayak biasa, nanti kita buat hapusannya di kaca objek, nanti ada di laboratorium biasanya, udah kita baca, kita warnai, terus kita baca. Dari situ kita bisa ngelihat nanti jenis-jenis selnya seperti apa, morfologi eritrositnya seperti apa. Nanti kita bisa lihat, morfologi eritrositnya begini. Kita akan bisa mengarahkan, ini kemungkinan adalah ini gitu. Nanti leukositnya juga kita lihat, morfologinya seperti apa. Apakah kita normalnya, darah normal, itu nggak ada yang namanya sel muda ditemukan di hapusan darah tepi kita. Nggak ada yang namanya sel muda. Sel muda itu belas-belas gitu ya Dok ya? Nah kalau kita nemukan belas itu, baik itu golongan yang limfoblas ya Dok ya, atau myeloblas, itu jenisnya nanti, jenis leukemianya ya Dok ya? Nah kalau kita nemukan sel-sel belasnya itu, berarti kita bisa mendiagnosa bahwa anak tersebut menderita suatu leukemia. Kalau pengambilan sampelnya sendiri? Pengambilan sampelnya adalah darah vena, langsung diambil seperti biasa aja. Berarti sama seperti pengambilan darah umumnya Dok? Darah umumnya, iya. Jangan takut untuk diperiksa intinya. Iya, jangan takut. Sama aja sebenarnya. Sama aja. Maka masalahnya itu akan lebih baik kita periksa lebih awal gitu daripada nanti. Ya, kesempatan untuk sembuh itu lebih besar nanti Pak ya. Pasti. Semakin cepat terdeteksi, semakin bagus. Asal jangan takut disuntik Bu. Iya.
Akan susah nanti. Oke, baik Pak, mungkin informasi sedikit tentang kanker yang terjadi pada anak yang lain selain leukemia, mungkin silakan. Yang terbanyak juga salah satunya retinoblastoma. Itu adalah kanker di mata ya. Itu biasa menyerang pada bayi-bayi ya. Jadi nah kalau punya bayi diperhatikan aja matanya. Kalau matanya seperti mata kucing, pernah lihat mata kucing? Kalau di center kan dia mengkilat ya, ada kilauan. Menyala. Nah itu hati-hati, itu bukan matanya sakti ya. Nah itu ada masalah ternyata Pak ya. Nah itu adalah salah satu gejala retinoblastoma atau kanker pada mata. Dan itu juga kalau ditemukan sejak awal lebih mudah pengobatannya dan lebih angka harapan hidupnya lebih bagus, tinggi. ya. Oh iya. Oke, hati-hati kalau mata anak menyala di sintar. Kucing gitu ya. Sakti dok ya. Oke, kalau penanganannya mungkin Pak sedikit. Ya, itu kemoterapi. Kemoterapi ya. Kemoterapi di Rumah Sakit Ulin ya, dilakukan. Ya, itu kalau awal biasanya akan cepat membaiknya gitu ya. Bisa penyebab paling parah mungkin kebutaan mungkin atau apa Pak? Ya, yang jelas kalau mata yang kena kanker memang tidak bisa melihat lagi fungsinya ya. Cuma kan masih ada satu mata lagi. Nah, jadi jangan sampai satu mata kena juga gitu. Nggak bisa jarang dua-duanya Pak ya? Biasanya satu dulu, terus kalau nggak dibiarkan menyebar satu menyebarlah sebelah gitu ya ke tetangga. Oke. Untuk kemudian ada jenis kanker lain lagi nggak dok yang umum terjadi pada anak-anak dok? Ya biasanya kanker karena asalnya dari ginjal yang namanya nephroblastoma ya, itu cirinya ya itu pembesaran di perut ya, kok ada di perut ada besar terus, makin lama makin besar, makin buncit gitu dok ya? Ya makin buncit, itu juga salah satu gejala kanker padat ya, itu asal dari ginjal, nephroblastoma namanya. Nephroblastoma. Ada bukan juga cacingan dok ya? Bukan cacingan ya? Gitu ya. Sama gejala umum, anaknya kok berat badan turun, perutnya membesar, kemudian pucat gitu ya. Nah itu salah satu gejalanya seperti itu. Beda kalau perutnya besar tapi badannya juga kuat nggak apa-apa, itu bukan ya. Pak ya. Jadi nutrisinya cukup ya. Oh iya. Selain itu Pak? Salah satu yang sering juga kanker dari jaringan saraf namanya neuroblastoma. Neuroblastoma. Ya, pokoknya blastom itu ganas ya. Gitu ya. Itu ganas, berarti ya itu juga dari jaringan saraf, tapi biasanya juga di perut. Cirinya. Ya, di perut biasanya bagian tengah nih. Kalau nephroblastoma di kanan atau kiri, nah kalau di tengah neuroblastoma biasanya. Nah itu memang ada sering-sering juga meraba perut anaknya ya, kalau ada sesuatu yang ganjil atau kalau ada benjolan, nah itu hati-hati. Di tengah maksudnya apanya Pak? Bagian tengah perut ya? Pusat apa ya? Ya bagian pusat atau di atas sedikit. Atas pusat. Itu membesar ya? Besar. Oke. Ada penelpon lagi nih Pak, boleh Pak ya? Oke, kita terima dulu. Halo. Wah, coba lagi deh. Kayaknya putus nih. Ya silakan kalau mau tanya di line telepon kita, masih ada waktu beberapa menit lagi mungkin ya. Iya. Di 0811501234. Oke dok, silahkan lanjutkan dok. Ya, satu lagi yang juga sering adalah kanker kelenjar getah bening. Oh iya. Oke. Wah, ini kayaknya makin menarik nih. Halo. Ya, dengan siapa Pak? Saya Acul di Sungai Jelai. Acul di Sungai Jelai. Oke, mau tanya apa nih? Mau tanya Pak nih, kasus kanker biasanya dikarenakan faktor gen atau keturunan dok? Karena saya pernah baca bahwa ada anak yang masih dalam kandungan juga terkena kanker. Itu aja dok. Oh, oke, baik. Ya, ini mungkin bisa Ya, terima kasih juga nih buat Acul dari Pak Acul. Ya. Mungkin dijawab dulu Pak, silakan ya, Pak. Jadi memang benar Bapak, salah satu tadi yang saya sebutkan retinoblastoma itu memang sejak awal dari kandungan. Nephroblastoma ya yang dari ginjal itu juga dari kandungan. Neuroblastoma juga dari kandungan. Itu memang kanker-kanker yang sifatnya karena genetik itu biasanya. Dan menyerang pada anak biasanya. Jadi
mungkin awal belum terdeteksi, pas ketahuan sudah besar gitu bisa. Oke. Nah kalau udah tahu begitu mungkin milih pasangan ini sudah terjadi nih Pak. Ini sudah punya pasangan nih. Untuk mencegah itu gimana nih Pak? Sebenarnya untuk dikatakan itu akibat genetik secara langsung sih tidak ya. Tidak ya. Jadi ada tadi dia perlu 3 faktor, lingkungan, genetik dan nutrisi itu. Jadi kalau hanya genetik saja tapi lingkungan bagus, nutrisinya bagus, kemungkinan tidak akan muncul. Ada yang nggak ada faktor genetik tapi lingkungannya mendukung untuk tumbuhnya kanker, nutrisinya kurang, ugal-ugalan makannya segala macam, ya akan muncul juga. Jadi ada 3 faktor itu ya. Yang jelas kalau udah punya pasangan yang punya riwayat, ya kebutuhannya dipenuhi Bu Bunda ya. Jangan sampai kekurangan. Jadi apalagi sejak dalam kandungan ya. Nah, jadi makanlah yang bergizi, jangan minum obat sembarangan ya. Jadi obat-obat yang hanya direkomendasikan oleh dokter saja. Oleh dokter ya. Oke. Berarti untuk para ibu hamil ini juga harus menjadi perhatian lagi dok ya. Bahwa nutrisinya harus benar-benar terpenuhi. Padahal kan orang hamil kadang-kadang itu dok ya, susah nelan lah, susah minum, aroma tertentu juga ini berarti harus dipaksa ini dok ya, biar sehat, nutrisinya. Kalau nggak bisa langsung bisa lewat cairan Pak ya. Jangan minum obat dan jangan minum obat sembarangan itu. Karena ada beberapa obat yang istilahnya teratogenik ya, yang dapat memacu kanker gitu. Malah memicu gitu ya. Ada obat seperti itu dok ya. Ditanyakan pada dokter kandungannya kalau pas sedang hamil, obat-obat mana yang boleh, mana yang tidak gitu ya. Oke, seperti itu. Oke dok, tadi terjadi kasus pada bayi-bayi gitu ya, sudah dari lahir sudah ada katakanlah kelainan itu tadi dok ya. Nah itu sebenarnya dok memang karena apakah karena ada gennya itu tadi atau karena nutrisi yang salah dok selama hamil? Ya, memang tadi faktor gen itu juga memegang peran penting, juga ada didukung oleh faktor nutrisinya juga gitu biasanya. Iya. Jadi kedua faktor itu yang mungkin akan yang harus diperhatikan dok ya. Nah untuk nutrisi sendiri nih dok, kan kita sadar banget nih dok ya, untuk konsumsi sehari-hari kadang-kadang tidak selalu sehat gitu dok ya. Untuk seperti itu apakah boleh dok untuk anak-anak gitu sudah diberikan? Apalagi kan sekarang udah banyak banget tuh suplemen-suplemen untuk anak. Nah bagaimana untuk pemberian suplemen tambahan untuk anak sendiri dok? Apakah dibolehkan itu Pak? Ya untuk suplemen sejauh itu tidak berbahaya, bisa saja boleh aja. Dan jangan sampai berlebihan aja. Nah, karena suplemen atau istilahnya vitamin itu kan tidak bisa disimpan dalam tubuh. Dia harus dikeluarkan kalau berlebihan. Yang penting cukup, tidak melebihi dari dosis anjuran. Ya, itu bisa diberikan. Iya. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebelum dokternya closing nih ya. Misalnya sebagai orang tua nih dok ya, apa nih yang harus benar-benar diperhatikan agar kita bisa, ya pasti pertama terhindar lah ya dok ya. Tapi amit-amit misalnya itu juga, bahwa kita bisa tindakan apa gitu dok yang tepat dilakukan bahwa supaya tidak terjadi yang kata dokter tadi itu udah terlambat gitu. Iya. Ya, prinsipnya ibu ya, apalagi orang tua atau ibu itu adalah dokter yang terbaik buat anaknya. Nah jadi apabila orang tua atau ibu melihat ada suatu keanehan pada anaknya ya, misalnya kok anaknya beda sama anak yang lain ya, pucat gitu ya, atau kok anaknya sering nyeri sendi gitu ya, atau sering lebam begitu, ada perubahan-perubahan apapun, nah itu ada baiknya dikonsultasikan ke dokter. Jadi jangan kadang menyepelekan ya, jangan ini biasa aja paling gitu. Paling ada lebam dikit paling kebentur main gitu ya. Besok lagi ada lebam lagi, nggak apa-apa, nanti namanya juga anak laki-laki gitu kan gitu ya. Ada mitos juga di masyarakat itu dihisap kuyang. Itu. Jadi itu lebih bagus ya kita periksakan aja. Standar mungkin Pak, tadi saya juga pengen tanya nih Bu, standar mungkin anak yang normal itu seperti apa Pak? Supaya kita bisa membedakan anak sehat nanti. Lah ya. Kalau anak sehat tentu dia istilahnya tumbuh kembangnya beratnya naik ya, sesuai dengan buku di KMS-nya gitu ya. Makannya juga cukup ya, tidurnya cukup, dan dia aktif bermain, pada saat bisa bermain dengan teman-temannya gitu ya, dan sedang bermain gitu. Dan jangan lupa, salah satu perkembangan anak yang normal itu adalah dia suka pamer tuh. Suka pamer. Jadi kalau misalnya ibu belikan baju baru atau mobil baru,
dia pasti akan pamer sama temennya atau sama itu nggak apa-apa, itu adalah wajar. Normal berarti. Wajar. Tapi kalau dia nggak pamer, hati-hati tuh Bu. Iya, ada sesuatu itu. Itu anak-anak Bu ya. Kalau kita udah yang besar ini suka pamer beda lagi. Kalau anak wajar itu harus ya. Lagi yang dipamerin lain ya Pak. Iya. Oke, baik, luar biasa nih. Saya pengen panjang lebar lagi, namun mungkin waktu kita sudah tidak mengizinkan lagi. Ya, di minggu depan mungkin kita bisa akan bincang lebih lanjut Bunda ya, dengan para dokter kita. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah berhadir di studio kami. Ya, semoga bermanfaat bagi masyarakat dan kepada masyarakat yang mungkin pengen lebih lanjut lagi mengetahui ini, boleh Pak dihubungi kemana Pak? Ya, nanti kami setiap hari kerja di Rumah Sakit Haji Bu Yasin ya, di Poli Anak jam 07.30 ya sampai jam 11 ya, saat ini dari hari Senin sampai Jumat ya. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium mungkin Dokter Widu hari apa? Kalau pemeriksaan laboratorium pelayanan kita 24 jam. Cuman kalau untuk pemeriksaan hapusan darah tepi biasanya jam kerja. Oke. Jadi bisa dilayani setiap hari Bu ya. Bisa. Oke, baik. Ya. Iya, baik, dan terima kasih sekali lagi Dok ya. Sehat-sehat terus nih, luar biasa ya. Di masa pandemi ternyata masih ada beban berat juga ternyata Dok ya. Iya, sehat-sehat terus, sukses Dok ya. Dan untuk Anda yang sudah berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih Anda, dan sampai jumpa lagi dalam program Halo Dokter minggu depan. Betul, Dok ya. Iya. Oke, dan akhirnya saya bertugas Bu Peri bersama Iya, ada Mang Imul. Iya, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Halo Dokter berikutnya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.